Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kembali lagi bersama saya di Adani Channel. Baik teman-teman, kali ini Adani Channel akan sharing ke teman-teman tentang tutorial membuat desain Tuibon tema Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha menggunakan free element Canva dan tentunya juga masih menggunakan Canva free. Nah, di sini nanti kita akan jelasin cara ngedesainnya mulai dari awal sampai akhir. Tetapi untuk penjelasan cara mengupload ke Tuibonize, teman-teman bisa simak video saya tentang Tuibon yang sebelumnya sudah saya posting ya. Nanti untuk linknya akan saya sertakan di kolom deskripsi. Baik, gimana tutorialnya? Yuk simak videonya. Ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, ini ya, dua ini nanti akan kita buat. Nah, yang sebelah kiri ini adalah Tuibon untuk Idul Fitri, sedangkan sebelah kanan adalah Tuibon untuk Idul Adha. Nah, di sini sebenarnya nggak harus patokan Idul Fitri seperti ini dan Idul Adha seperti ini ya, tetapi ini hanya contoh saja dan ini masih bisa teman-teman kreasikan sesuai dengan konsep atau ide-ide teman-teman sendiri. Oke, sebelum membuat Tuibon tentunya kita siapkan lembar kerjanya. Nah, ukurannya kita menggunakan ukuran 3240 x 3240. Lalu, langkah selanjutnya adalah teman-teman ganti backgroundnya sesuai dengan konsep yang sudah teman-teman rencanakan sebelumnya. Nah, untuk Tuibon yang pertama, karena kita temanya itu akan seperti apa ya, lebih islaminya, lebih kelihatan ada ornamen-ornamennya, jadi kita akan memberikan sedikit tekstur di backgroundnya. Ini elemen yang saya gunakan adalah gold tekstur ya, nanti muncul elemen seperti ini, bisa teman-teman ganti warnanya. Nah, di sini elemennya saya atur transparansinya, sehingga tidak terlalu mencolok ya, karena kita mau kelihatan teksturnya aja. Nah, lalu saya gandakan, saya letakkan di samping, dan saya gandakan lagi. Nah, untuk menempatkan ke bawah, ini teman-teman jangan langsung gandakan ya, tetapi teman-teman grup dulu, klik tahan, grup, lalu klik grup pada bawah, akan muncul sudah terseleksi semua, itu baru teman-teman gandakan lagi untuk baris berikutnya. Oke, untuk background sudah selesai. Selanjutnya yang harus teman-teman lakukan adalah sebelum memulai desain, mempersiapkan shapes yang sudah dihapus backgroundnya. Ada dua shapes, yaitu berbentuk kubah masjid seperti ini dan berbentuk awan. Oke, karena sesuai konsep yang sudah kita buat di awal tadi ya. Nah, shapes kubah masjid ini saya juga dapatnya di Canva ya, jadi teman-teman tinggal ketik di elemen itu mosque ya untuk masjid, lalu teman-teman cari kubah masjid mana yang mau teman-teman gunakan nantinya ya. Jadi setelah teman-teman pilih kubah masjidnya, tinggal teman-teman ganti warnanya menjadi hitam. Lalu setelah warnanya menjadi hitam, teman-teman crop. Setelah crop, teman-teman save, lalu baru teman-teman hapus backgroundnya menggunakan background eraser. Atau kalau misalnya menggunakan Canva Pro juga udah bisa menghapus backgroundnya ya. Nah, setelah itu barulah teman-teman upload ke Canva. Jadi dia dalam bentuk JPEG ya, berarti bukan merupakan elemen. Karena di sini kita akan mengatur blurnya, karena untuk pengaturan blur ini di-adjust hanya bisa merupakan JPEG ya, merupakan foto, tidak bisa berupa elemen ya di Canva. Setelah teman-teman hapus backgroundnya, lalu teman-teman upload ke Canva, kita bisa gunakan elemen kubah tadi ya. Nah, di sini teman-teman lihat ya, kita klik pada kubah ini, lalu kita pilih Tools Adjust di menu bagian bawah. Di sini kita bisa atur blurnya, kita naikkan sehingga nanti akan ada bayang-bayang di belakang kubah yang akan kita gunakan di layer depannya ya. Nah, ini kan sebagai lapisan paling belakang ya. Nah, di bagian depan kita akan menambahkan layer kubah yang warnanya itu berbeda dengan warna dari backgroundnya. Jadi ini untuk apa ya namanya, seperti bingkai gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan bentuk kubah yang sama dengan kubah yang kita gunakan di pertama tadi ya. Misal kubah masjid yang kita gunakan ini, jadi ini teman-teman crop, lalu teman-teman ganti warnanya sesuai dengan warna bingkai pada Tuibon yang akan teman-teman buat. Jadi dia nanti ada 3 lapisan ya teman-teman ya. Yang pertama itu sebagai bayangan yang sudah kita atur blurnya. Yang kedua
sebagai warna bingkai pinggiran dari Twibbon kita. Nah, warna berikutnya itu kita kasih warna hitam. Ini untuk memudahkan kita menghapusnya nanti, karena ini merupakan tempat kita meletakkan foto. Oke ya, jadi untuk kubahnya itu ada 3 layer. Selanjutnya, barulah kita memasukkan awan yang sudah kita hapus backgroundnya tadi, sama seperti kubah. Jadi sudah kita upload ke Canva. Nah, di sini kita mengubah ke Canva Web ya. Canva Web versi desktop. Oh, yang tadi kan kita Canva Web versi mobile. Karena di versi mobile itu nggak bisa kita menggunakan efek shadow ya. Jadi kalau versi desktop sudah bisa. Nah, di sini teman-teman tinggal pilih, ini loadingnya agak lama ya. Nanti teman-teman pilih efek shadow yang paling kiri ya, paling pinggir. Setelah teman-teman klik, muncul seperti icon setting, itu teman-teman klik sekali lagi supaya bisa kita lakukan pengaturan ya. Jadi size-nya teman-teman maksimalkan. Transparansinya itu bukan dibesarkan, tapi kita kecilkan. Lalu blurnya kita tingkatkan sesuai dengan tingkat blur yang kita inginkan ya. Nah, jadi ini teman-teman atur dulu. Di sini tujuannya adalah kita mau membuat efek seperti cut off effect. Mungkin teman-teman sudah lihat video saya sebelumnya ya. Ada tutorial untuk membuat cut off effect. Nah, di sini sama caranya. Jadi kita melakukan pengaturan bayangan pada shapes yang sudah kita upload ke Canva ya. Oke, sebenarnya kita juga bisa melakukan dengan melakukan blur seperti pada kubah tadi. Tetapi kalau awannya kan kita mau menggandakan banyak ya, mau berlayer-layer nanti bertumpuk-tumpuk awannya. Nah, kalau kita buatnya satu persatu seperti kita membuat efek bayangan pada kubah, itu jadinya agak ribet ya, karena kita akan menggandakan, menumpuk gitu ya. Jadi kalau bayangannya sudah menempel langsung dengan merupakan efek pada shapes-nya, itu akan lebih mudah. Oke, ini untuk membuat bayangannya sudah selesai. Teman-teman bisa back dan kembali lagi ke tampilan Canva Web versi mobile. Oke. Oh ya, sebelum teman-teman meletakkan awan ini, seharusnya tadi kita menambahkan awan lain dari elemen Canva dan mengubah warnanya sama dengan warna bingkai pada kubah ya. Jadi ini sebagai background dari awan yang sudah kita berikan efek bayangannya ya, sehingga efek bayangannya lebih terlihat. Apalagi saat kita menumpuknya nanti, itu cut off efeknya akan semakin terlihat jika kita sudah ada background yang bentuknya sama dengan bentuk awan yang kita gunakan. Oke ya, ini akan saya percepat. Teman-teman boleh perhatikan prosesnya atau tahapannya ya, seperti apa. Ini dia akan dilakukan berulang, awan satu dengan awan lainnya, tinggal pengaturannya aja. Baik, jika sudah selesai kita melakukan pengaturan awannya, selanjutnya kita tinggal menambahkan ornamen lain. Di sini kita akan menggunakan ornamen mandala. Teman-teman tinggal ketik di kolom pencarian mandala, nanti akan muncul banyak mandala di sini ya. Nah, akan banyak, teman-teman jangan lupa klik grafik ya, karena ini muncul semua. Kalau grafik itu khusus elemen aja. Nah, ada banyak warna, ada banyak bentuk, teman-teman tinggal pilih dan sesuaikan dengan konsep Twibbon yang sudah teman-teman rencanakan di awal. Oke ya, tinggal dipilih. Oke, saya menggunakan mandala yang ini ya. Jadi teman-teman bisa mengatur mandalanya, misalnya mau meletakkannya di pinggir-pinggir, ada bagian atas, bagian bawah, itu tergantung teman-teman ya. Nah, tapi kembali lagi seperti prinsip yang sering saya sampaikan di tutorial saya, bahwa dalam membuat desain usahakan perhatikan prinsip keseimbangan. Jadi kalau ada di bagian atas, di bagian bawah usahakan ada juga gitu ya. Kalau elemen bagian atas itu rame, usahakan di bagian bawah juga jadi seimbang. Jadi desain kita menjadi sebuah kesatuan yang utuh. Jadi enggak elemen yang berdiri sendiri gitu ya. Jadi dia ada kesatuan dari desain yang kita buat. Oke, setelah kita atur posisi dari Twibbon, posisi dari mandalanya, selanjutnya teman-teman bisa menambahkan logo di bagian pojok kiri atas yang sudah kita berikan space ya. Ini misal logonya, saya ibaratkan dengan pisang, ini ibaratnya logonya ya, kita letakkan di pojok kiri atas. Misalnya kan ini Twibbon komunitas ya, jadi misalnya logo komunitas, selalu nama komunitas. Oke ya, jadi kalau membuat Twibbon sudah direncanakan nih nanti tulisannya di bagian mana aja. Lalu di bagian awan di bawah itu kita akan meletakkan tulisan selamat
Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Ya, perhatikan hierarki penulisannya sehingga tercipta alur baca. Jadi judul Selamat Hari Rayanya besar, ucapan taqabbalallahu minna wa minkumnya kecil gitu ya. Jadi harus teman-teman perhatikan dan usahakan tulisannya yang jelas sehingga mudah dibaca dan pesannya tersampaikan dengan baik. Nah, itu untuk tutorial Twibbon yang pertama, Idul Fitri ya. Ini nggak apa-apa saya bahas di sini. Kalau teman-teman mau menggunakan untuk Idul Adha juga bisa, tinggal teman-teman tambahkan domba di bagian bawah, misalnya awannya ganti domba gitu ya. Nah, kita lanjut ke tutorial yang kedua. Ini lebih simple buat teman-teman yang suka minimalis. Tinggal teman-teman berikan background sesuai yang teman-teman inginkan, lalu teman-teman ketik di kolom pencarian elemen itu frame, muncul frame yang seperti ini. Ini teman-teman gandakan sehingga dia seperti bertumpuk 2 frame ya. Ini sebenarnya nggak ada tujuan lain, cuma lebih menambah nilai estetikanya aja. Posisi kemiringannya itu teman-teman sesuaikan dengan keinginan teman-teman. Ini saya yang pertama mereng ke kanan, yang satunya mereng ke kiri ya. Usahakan untuk penempatan tulisan itu jangan terlalu miring, karena kan tulisannya biar orang nggak harus miring-miring gitu ya bacanya ya. Jadi kita usahakan dia lebih rata untuk yang bagian depan. Oke, selanjutnya di sini kita akan menambahkan daun-daun tropikal. Jadi teman-teman bisa ketik keywordnya tropical di kolom pencarian elemen, atau bisa langsung ketik palm leaf ya. Jadi daun palem gitu ya. Jadi pokoknya daun-daunan gitu yang seperti daun pohon kelapa gitu ya. Jadi kita akan menggunakan itu. Ini bisa teman-teman sesuaikan daunnya dengan konsep yang mau teman-teman buat. Misalnya mau diganti dengan daun monstera atau dengan daun-daun lainnya itu boleh juga ya. Di sini kita menggunakan daun palm ya. Oke. Di sini saya menggunakan daun yang ini ya. Nah, daun ini nanti kita akan ganti warnanya disesuaikan dengan konsep yang sudah saya rencanakan di awal. Jadi warnanya saya ganti hijau yang lebih muda ya, hijau muda bukan hijau toska. Nah, setelah kita ganti warna hijaunya, itu kita posisikan di pojok kiri atas, itu digandakan menjadi beberapa ya. Beberapa daun, itu posisinya pertama mengarah ke ujung dari frame, lalu kita copy lagi untuk bagian atas, lalu kita copy lagi untuk memperlihatkan sedikit saja daunnya gitu ya. Nah, sehingga tidak ada space yang benar-benar kosong di bagian atas. Nah, baru kita letakkan di pinggir bagian bawah ya. Ini tergantung selera teman-teman, bisa teman-teman sesuaikan dengan konsep yang sudah teman-teman buat ya. Ini akan saya percepat. Setelah selesai kita melakukan penataan ke daun kelapanya, selanjutnya kita akan menambahkan elemen lain berupa lentera ya. Tinggal teman-teman ketik di kolom pencarian pada elemen itu lantern. Di sana akan banyak muncul beberapa pilihan. Saya akan memilih yang ini ya. Teman-teman sesuaikan dengan selera teman-teman. Nah, di sini ingat dalam membuat desain itu usahakan tidak terlalu banyak warna. Misalnya teman-teman punya beberapa pilihan warna yang mau teman-teman gunakan dalam konsep desain teman-teman. Nah, usahakan perbandingan warnanya 60%, 30%, dan 10%. Misalnya warna paling dominan 60, warna yang kedua 30, dan terakhir 10. Ya, jadi jangan terlalu banyak warna. Oke, selanjutnya kita gandakan lanternnya tadi, kita letakkan di sebelah kanan ya. Baru kita menambahkan elemen lain berupa domba. Nah, ini lebih menandakan ini Twibbon Idul Adha. Itu aja sih tujuannya. Bisa teman-teman ganti dengan hanya kepala domba atau elemen lainnya. Di Canva ada banyak elemen domba. Nah, di sini untuk yang sebelah kiri ini saya flip, saya munculkan sedikit sehingga ingat ya, keseimbangan bagian atas, bawah, kiri, kanan itu seimbang. Jadi kalau ada space kosong di bagian kiri bawah itu akan saya tambahkan elemen lain. Oke, untuk keseimbangan juga dari desain kita, kan di pojok kiri atas ada daun ya, jadi bagian bawah kita letakkan daun juga tapi tidak terlalu banyak karena sudah ada domba di sana. Oke teman-teman, ini desain kita sudah selesai, cepet ya, sederhana tapi tentunya juga nggak kalah menarik dengan Twibbon yang pertama. Selanjutnya bisa teman-teman tambahkan tulisan. Di sini saya menggunakan font Yellowtail. Ini ya, Yellowtail, oke. Bisa warnanya teman-teman sesuaikan dengan
warna yang sudah teman-teman gunakan tadi ya. Ini warna gold. Oke teman-teman, itu dia tutorial kita kali ini. Ide dan inspirasi untuk teman-teman membuat Wibbon di hari raya ini. Terima kasih sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa di like, share, subscribe ya, karena subscribe teman-teman itu sangat berarti buat kemajuan dari channel ini. Dan jangan lupa aktifin loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari kita. Terima kasih, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!